Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk melanjutkan video sebelumnya di Manusia Hakiki pertama, kali ini kita akan masuk pada subtema hak, kemandirian, dan kodrat. Manusia sejati mempunyai sifat 20. Wujud, kidam, dan bako adalah hak bagi manusia sejati. Manusia dapat disebut hidup sejati bila dia dapat mengekspresikan dirinya, tidak dikuasai oleh orang lain. Bahwa di dalam hidup ini, manusia berinteraksi dengan yang lain, itu merupakan kodratnya. Tapi manusia tidak boleh saling menguasai dalam kehidupan ini. Menguasai orang lain itu melanggar hak hidup. Hidup bersifat kidam dari dulu. Ini hidup dalam artinya yang hakiki, bukan hidup dalam arti fisikal atau jasmani. Sebagai kenyataan, bakat dan potensi manusia bukanlah warisan dari orang tuanya, juga tidak diterima dari orang lain. Ia merupakan hak dalam dirinya. Karena itu, bila kehidupan di bumi sekarang ini wujud dari hidup sejati, setiap orang akan bisa mengekspresikan bakat dan potensinya. Hidup juga bersifat bako. Tetap hidup, tidak tersentuh kematian. Tapi di bumi ini, hidup telah terperangkap oleh badan jasmani yang dapat mengalami kematian. Sifat baku manusia telah terbungkus oleh badan yang bersifat bangkai. Akhirnya, hidup mengalami keterbatasan. Ada duka, derita, sengsara, sakit, neraka dan surga saling mengisi, bahagia dan nestapa saling menutupi. Bako juga berarti tetap. Manusia sejati itu tetap, dari awal hingga akhir. Secara jasmani, dia memang merasakan sifat-sifat kejasmanian, seperti duka dan bahagia, sakit dan sehat, dan lain sebagainya. Hidup di bumi manapun, jika kita masih terbungkus badan fisikal, jasadi, kita tetap tersentuh duka. Even in heaven, meskipun di dalam surga. Loh, kan di surga manusia tidak mengalami keletihan, tidak tersentuh kematian, dan bahagia terus. Seandainya kita yakin surga seperti itu, bisa memilih kesenangan apa saja di dalamnya. Tidak putus-putusnya pohon berbuah. Penghuninya dapat memetik buahnya dengan mudah. Bidadari dan bidadara berada di sekelilingnya. Tapi selama itu berupa hiburan dan kesenangan dari luar dirinya, maka penghuni surga akan pilih-pilih mana yang lebih menyenangkan. Artinya apa? Masih ada duka. Dalam sebuah hadis, ada gambaran dua orang yang bersahabat di dunianya. Yang satu dalam kesalehan, yang lain suka bertindak lalim. Tapi mereka saling mencinta. Tak kala perhitungan surga dan neraka selesai dilakukan malaikat, maka yang saleh masuk surga, dan yang lalim masuk neraka. Maka yang saleh bertanya kepada malaikat, "Mengapa sahabatku di dunia dulu tidak berjumpa lagi di surga?" Kata malaikat, "Wahai saleh, dia ada di neraka." Loh, hidupnya di dunia kan lalim. Berdasarkan aturan yang kami patuhi, dia harus dimasukkan neraka. Kata saleh, "Wah, malaikat, saya mau hidup bersama dia di neraka." "Wah, nggak bisa saleh," sergah malaikat. "Kalau begitu, informasikan kepada Tuhan
bahwa saya mau menggantikan dia di neraka, dan saya minta sahabatku itu dimasukkan ke dalam surga. Maka laporlah malaikat kepada Tuhan. Keputusannya, Saleh tetap di surga dan sahabatnya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga untuk menemani Saleh. Isi hadis tersebut senada dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari sahabat Ibnu Mas'ud. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, ternyata seseorang yang sudah berada di alam surgawi masih merasakan duka. Ia berduka tak kala teman karibnya dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ia lebih rela dimasukkan ke neraka bersama sahabatnya daripada di surga tanpa sahabat kentalnya di dunia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berasal dari sahabat Anas bin Malik, disebutkan bahwa ada orang dimasukkan surga karena mati syahid. Tapi di surga dia minta dikembalikan ke dunia untuk mati syahid lagi sebanyak 10 kali. Ternyata orang yang mati syahid tidak puas dengan surga yang dihuninya. Ia ingin surga yang lebih nikmat. Jadi keterangan Syekh Siti Jenar bahwa selama diri manusia itu masih menemukan badan jasadi, ia tidak bisa lepas dari duka, derita. Meskipun ia telah menemukan berbagai macam kenikmatan. Manusia sejati itu bersifat bako. Ia bergeming dengan adanya bahagia dan derita di dunia, tidak terpengaruh oleh duka dan sentosa. Ia menyadari bahwa dunia ini fana, tidak bako. Derita, duka, dan nestapa itu lenyap bila ia mampu menjadi manusia sejati. Di bumi senantiasa bekerja untuk memenuhi kewajibannya. Tidak mau konflik, apalagi cuma konflik pandangan. Orang yang suka berebut pandangan, entah itu karena beda agama, kepercayaan, suku, ideologi, atau apapun yang bisa menimbulkan konflik, sama dengan orang yang berebut kulit tanpa isi, berebut tulang tanpa daging. Wujud, kidam, dan bako adalah hak hidup seseorang. Sifat manusia sejati berbeda dengan barang baru, muhalafatun lil hawadis. Ia memang dilahirkan sebagai bayi yang baru. Tetapi setelah dia dewasa dan ngelakoni, mengamalkan hidup sejati, dia memang unik. Dia berbeda dengan manusia umumnya yang masih mengejar kenikmatan duniawi. Dia tidak ikut menderita bila ada bencana atau musibah. Ini tidak berarti dia tidak turut merasakan keprihatinan terhadap suatu penderitaan. Bahkan, keprihatinannya terhadap sesama yang menderita sangat serius. Itu sebabnya dia melayani orang yang minta tolong tanpa pamrih, tanpa harus berkeliling kampung dan kota. Banyak orang yang berguru kepada Syekh Siti Jenar. Mereka diajar tanpa bayar. Dia sendiri bekerja sebagai petani. Tapi ajarannya tersebar sedemikian cepat tanpa fasilitas pemerintahan. Berbeda dengan sesuatu yang baru adalah kemandirian. Orang tak dapat disebut mandiri bila masih tergantung kepada orang lain. Fisik memang bersifat baru, tapi jiwanya berbeda dengan segala yang baru. Ia tidak kepingin surga, tidak ingin dimasukkan ke dalam surga. Ia sadar bahwa hidupnya memang harus berbunga untuk memberikan madunya kepada lebah-lebah yang membutuhkannya. Ia bukan lebah yang hidupnya bergantung kepada bunga, tapi ia adalah bunga. Amal saleh adalah buah bagi manusia sejati. Dia beramal saleh bukan karena ingin masuk surga, dia beramal saleh juga bukan karena takut neraka. Ia yakin dan tahu bahwa tidak ada neraka yang hinggap pada manusia sejati.
Kesalehan adalah budi pekerti Tuhan. Manusia adalah khalifah Tuhan. Berbuat kesalehan merupakan wujud khalifah Tuhan di bumi. Tidak ada kompromi antara kesalehan dan neraka. Karena itu, tidak perlu ada yang diharapkan dan tidak perlu ada yang ditakuti. Ia berbuah, lezat dan bergizi. Amal saleh sejati memang amal yang tumbuh dari nurani. Berbuah tanpa pamrih, itu menunjukkan sanggup berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri. Qiyamuhu binafsihi, hidupnya tidak ingin ditopang atau dibantu orang lain. Ia juga tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain, apalagi membebani. Dia tidak merugikan orang lain. Tetapi bagi yang masih tertutup pintu hatinya, kehadiran seorang yang mandiri dianggap merugikan dirinya, dipandang mengurangi kewibawaannya. Karena orang yang mandiri itu tidak tunduk pada kekuasaan raja. Ia indah bukan untuk dirinya, tapi bagi mereka yang memandangnya, bukan agar dikagumi. Keindahannya sebagai manifestasi kemandiriannya. Kehadirannya sebenarnya berkah bagi sekelilingnya, berkah bagi bumi. Agamanya adalah agama sejati, tumbuh dari dalam dirinya. Sambil bercanda, seorang teman mengatakan kepada saya, Tuhan membuat agama bagi manusia, tapi dia sendiri tidak beragama. Lanjutnya, itu karena Tuhan hidup karena dirinya sendiri. Karena itu, manusia yang mandiri sebenarnya tidak beragama. Agamanya, ya, pengamalan hidupnya. Ia tidak tergantung pada agama yang dibawa orang lain. Saya timpali, kamu terlalu maju. Pandanganmu cocok buat mereka yang hidup di negara maju. Cocok bagi mereka yang kesadaran hidupnya sudah tinggi. Sehingga selisih pendapat merupakan ekspresi kemerdekaan. Qiyamuhu binafsihi. Loh, di negara kita ini, Anda kan tahu sendiri, Syekh Siti Jenar juga punya pendirian seperti itu. 500 tahun lebih yang lalu. Lebih maju daripada orang barat waktu itu, katanya. Ya, loh karena itu, manusia sejati itu unik, tidak ada kembarannya. Setiap orang bukan hanya sebagai khalifah Tuhan, tapi juga merupakan utusannya. Berbeda-beda, tapi merupakan wujud keunikannya. Itulah sebabnya, dalam ajaran Jawa dikatakan bahwa Rasul iku rasa ningsun. Rasul itu adalah rasaku. Dulu, di Jawa Nusantara yang penuh kedamaian, manusia-manusianya tidak memeluk agama karena hidup damai, baik terhadap sesama maupun lingkungannya, merupakan manifestasi kerasulan. Coba lihat kembali pada Quran. Manusia adalah umat atau diri yang satu. Lalu Allah membangkitkan para nabi untuk membawa berita gembira dan peringatan. Dan para nabi itu diberi kitab dengan membawa kebenaran agar dapat digunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan. Loh, jelaskan, nabi-nabi itu diutus karena adanya perselisihan. Kalau manusia sudah hidup penuh kedamaian, ya tidak ada utusan atau tidak ada utusan secara khusus datang kepadanya. Loh, kalau penghuni suatu daerah itu sudah bertanggung jawab, mandiri, ya tidak ada lagi kitab suci. Kitab suci ya ada di dalam dirinya sendiri yang disebut kitab teles, kitab basah. Dengan cara itu manusia tidak berselisih. Wong tidak ada yang diperselisihkan dalam hidup ini. Semua orang mengemban amanat kerasulan. Nah, karena itu, semua manusia sejati bersifat wahdaniyat, unik. Mereka merasa satu, berbeda-beda tetapi satu jua. Tanhana dharma mangroa. Tidak ada kebenaran yang mendua. Perbedaan hanyalah pancaran keagungannya. Orang makan,
pakai suru atau alat yang digunakan sebagai pengganti sendok dan dibuat dari daun pisang, sendok, sumpit, atau pakai jari tangannya langsung, tidak menjadi masalah. Semua itu toh cara, sesuai dengan selera dan kepraktisan hidup yang bersangkutan. Mengapa mesti dipermasalahkan? Mengapa harus diperselisihkan? Ya, sudah disebutkan bahwa hidup hakiki merupakan wujud hak kemandirian dan kodrat yang disifati dengan sifat 20. Dengan demikian, kodrat, irodat, sama, basar, kalam, ilmu, dan hayat merupakan sifat kodrat dari manusia sejati. Dia sadar bahwa dirinya merupakan kodrat, wujud dari sebuah kodrat, kuasa yang ada di dalam benih diri. Dalam bahasa Jawa, kodrat itu tersimpan di dalam wiji, biji manusia itu sendiri. Karena itu, wahdaniyat disebut siji sawiji. Satu bagaikan biji. Biji yang tampak mati itu bila berada di lingkungan yang kondusif akan tumbuh, akar, batang, daun, dan akhirnya berbunga dan berbuah. Pertumbuhan dan perkembangan dirinya itu merupakan kodrat. Bukan orang lain yang memberikan kekuasaan, juga bukan ibunya. Orang lain hanya memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhannya. Manusia sejati memiliki kodrat. Dia tidak tunduk di bawah kekuasaan siapapun, tapi juga tidak menundukkan siapapun. Tidak merugikan pun tidak dirugikan. Ya, yang begini ini tipe manusia masa depan, manusia yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar. Selanjutnya, manusia sejati adalah manusia yang berkehendak, berbudi luhur, dan bukan di bawah kehendak orang lain. Dia berbuat baik, beramal saleh, bukan karena diiming-imingi surga oleh orang lain, juga bukan karena ditakut-takuti neraka. Semua tumbuh dari irodatnya sendiri. Berbuat baik itu merupakan kesadaran hidupnya. Siapa yang berbuat segala kebaikan, niscaya menemukan kebaikan. Diungkapkan dalam Pupuh 12. Syapa karitan temong hayu, masa dana rah wahayu. Siapa pula yang tidak menemukan kebaikan dengan menjalani segala kebaikan. Ya, kodrat dan irodat manusia sejati adalah untuk menjalani kebaikan. Wajar jika manusia sejati yang diangkat menjadi khalifahnya, meskipun hidup di bumi ini berupa badan bangkai, tetapi tetap berfungsi untuk hamemayu hayuning bawana, membuat kebaikan di bumi. Bumi yang baik, bumi yang menumbuhkan berkah, akan membuat pelakunya hidup sejati. Bumi yang baik merupakan premana, ciri prana bagi hidup sejati. Hidup bahagia tanpa akhir. Mendengar dan mendengarkan suara ilahi, melihat dan menyaksikan kebenaran, berkata dan senantiasa berbicara tentang kenyataan. Tahu dan selalu mengetahui yang benar. Hidup. Semua itu kodratnya manusia sejati. Sifat 20 juga dapat menjadi keinginan duniawi yang mencelakakan apabila sifat ini dikuasai oleh panca indera. Bukan manusia sejati yang tercipta, tapi manusia durhaka. Semua sifat mulia tadi menjadi kotor dan racun bagi kehidupan. Apa enggak beracun kalau keinginan manusia menjadi irodatnya tanpa arah? Keinginan yang terbentuk karena berbagai warna dan bentuk ilusif dunia ini. Keinginan yang demikian ini yang membuat manusia menjadi nestapa hidup di dunia, baik di darat dan di laut maupun di angkasa, rusak akibat ulah manusia mengumbar egonya. Menurut Syekh Siti Jenar, hidup harus sejiwa dengan zatnya, berbudi pekerti seperti budi pekertinya. Hidup wahdaniyat, wujud hamba hanya sebagai lokus, wadah bagi keberadaannya. Dalam keadaan demikian manusia menjadi arif bijaksana. Bila manusia sudah manunggal dengan gustinya,
maka sungguh hanya manusia yang merupakan eksistensinya. Bumi dan langit menjadi milik manusia sejati. Segala daya yang ada di luar dirinya tidak mengikat keberadaannya. Karena bumi dan langit itu miliknya, sarang kehidupannya, maka dia serta-merta menjaga dan memeliharanya. Apa ada manusia berbudi yang merusak tempat tinggalnya? Sifat 20 harus tumbuh dari dalam diri, bukan sifat yang dirangsang oleh indrawi. Segala yang tumbuh karena rangsangan indera akan mendorong keinginan yang melampaui batas. Bukankah di dalam tubuh manusia ada batas-batas? Minum untuk hidup, tetapi bila minumnya berlebihan akan membuat sakit. Untuk hidup manusia perlu makan, tapi kalau yang dimakan berlebihan, makanannya itu menjadi racun bagi tubuh dan akhirnya membunuh jasad manusia. Orang hidup pasti punya keinginan. Sama dengan makan, keinginan diperlukan untuk hidup. Bayangkan jika orang tidak mau makan dan minum, tidak ada energi untuk hidupnya. Tapi keinginan untuk makan dan minum itu harus tumbuh secara alami, sesuai dengan keperluan. Namun, indera mendorong keinginan manusia tanpa arah dan tanpa batas. Akibatnya apa? Keinginan meracuni kehidupan manusia. Akhirnya manusia mati masih dalam belenggu keinginan. Hawa nafsu atau keinginan di luar kendali inilah yang akan menjerat kehidupan manusia di alam barzah, alam antara dua kehidupan. Hal inilah yang disebut oleh Syekh Siti Jenar sebagai neraka dunia. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera, menuruti nafsu catur warna, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih, dalam jumlah yang besar sekali masuk ke dalam jiwa raga. Jadi, walaupun raganya sudah hancur binasa, jiwanya masih terikat hawa nafsu, sungguh tersiksa dan merana. Lain halnya dengan manusia yang hidup di alam nyata. Dalam alam ini, manusia hidup mulia, mandiri diri pribadi, tiada diperlukan karena ayah dan ibu. Ia bertindak berdasarkan irodatnya, kehendaknya sendiri. Keinginan itu tidak tumbuh dari angin, air, tanah, dan api yang serba jasadi. Hidup di alam nyata tidak ada keinginan dan harapan yang bisa menimbulkan kerusakan. Jadi, menurut Syekh Siti Jenar, hidup yang diidamkan adalah hidup seperti dulu sebelum terperangkap oleh keinginan baru, yaitu keinginan duniawi. Artinya apa? Untuk dapat hidup bebas dari alam kematian, manusia harus bertekad untuk menempuh kehidupan yang abadi. Caranya harus hidup arif bijaksana, senantiasa sejiwa dengan zat yang maha luhur. Bukankah Allah dalam Al-Asma Al-Husna disebut Al-Wakil? Dia adalah yang mengurusi hamba-hambanya. Memang, jika Tuhan sudah mengurusi kehidupan hambanya, niscaya hamba itu tidak lagi tersentuh kematian. Tidak perlu ada keinginan baru, karena keinginannya sudah diurusi oleh Tuhan. Kehidupan yang dijamin Tuhan, sehingga sang hamba hidup tanpa jasad dari elemen angin, air, tanah, dan api. Cukup elemen cahaya. Nah, sedangkan ketika ada pertanyaan, manusia itu mikrokosmos, kosmos adalah dunia, universe. Dunia secara keseluruhannya disebut mikrokosmos, jagat besar. Lalu setiap wujud yang ada di dunia ini disebut mikrokosmos, jagat kecil. Nah, umumnya orang menyebut manusia itu sebagai jagat kecil. Umumnya manusia dikatakan sebagai bagian dari dunia ini. Manusia dikatakan sebagai sebutir pasir di padang pasir. Pandangan ini benar bila dilihat dari sudut bentuk manusia, dari segi kuantitatifnya. Tapi tidak demikian bila yang diperhatikan adalah kualitatif manusia, sifat dan karakter manusia. Kalau kita mempelajari studi kejawaan, kita akan menemukan ajaran Dewa Ruci atau Bima Suci. Dari situ akan diketahui bahwa di dalam diri manusia yang secara lahiriah ini kecil,
tetapi di dalamnya memuat apa saja yang ada di alam raya. Sebaliknya, tidak setiap apa yang ada di dalam diri manusia terdapat di luar dirinya bila melihat secara kualitatif. Menurut sifat dan karakternya, maka sebenarnya manusialah yang merupakan jagat besar, sedangkan alam yang di luar diri manusia adalah jagat kecil. Karena itu, manusia harus melihat ke dalam dirinya dan bukan keluar dirinya. Apa yang ada di luarnya sebenarnya kecil. Jiwa manusia itu lebih besar dari langit dan bumi, karena pemahaman tentang besarnya langit dan bumi itu dari manusia. Bila manusia mengikuti atau menuruti semua keinginan yang hadir di bumi ini, sebenarnya manusia mengikuti hal-hal yang remeh. Terbalik, manusia yang besar ini ternyata terjebak pada hal-hal yang kecil. Itulah sebabnya dikatakan oleh Syekh Siti Jenar bahwa diri manusia ini terperangkap oleh badan yang bersifat bangkai. Jagat kecil memang sangat lemah. Karena lemahnya itu, jagat kecil selalu tidak tetap. Ia terbentuk dan punah. Ia tumbuh, berkembang dan akhirnya musnah. Bumi yang secara fisikal sangat besar, tetapi secara kualitatif ia tetap kecil. Ia akan dimakan usia dalam perjalanan waktu. Lain dengan manusia, meskipun ketika terkonsepsi, terjadi pembuahan atau pertemuan sel sperma dan sel telur, tidak tampak oleh mata, tapi ia dapat tumbuh dan berkembang dan menguasai bumi. Malah semua yang ada di semesta alam ini menjadi pelayan manusia. Bumi, matahari, bulan, bintang, dan semua yang ada di antaranya hadir menjadi pelayan manusia. Jagat kecil, termasuk badan jasmani manusia, merupakan alat dan wahana bagi manusia untuk mencapai tujuannya. Diri manusia adalah pengemudi, sopir. Tapi ketika diri manusia masuk ke dalam badan jasmani, ia menjadi lemah, sering tidak kuasa dalam menghadapi lingkungannya. Manusia terperangkap oleh serpihan-serpihan dunia. Dia menjadi kerdil, memandang besar hal-hal yang kecil. Akhirnya manusia lupa sehingga memandang kecil hal-hal yang besar seperti tujuan hidupnya. Apa yang diajarkan Syekh Siti Jenar merupakan implementasi penerapan kalimat tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini datang dari Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Kembali ke jagat besar, dan diri manusia merupakan representasi, wakil dari jagat besar itu. Itulah sebabnya dia katakan ingin hidup seperti dulu, seperti ketika belum terperangkap hawa nafsu. Dari jagat besar datang ke dunia sebagai wakilnya untuk Hamemayu Hayuning Bawana, untuk mempercantik bumi yang dibuat cantik oleh Tuhan ini, untuk menjadi pemakmur bumi. Tapi dalam perjalanan, batu kerikil pun bisa menjadi sandungan. Hal-hal kecil dan remeh pun akhirnya dapat menyilaukan pandangan manusia. Ia lupa terhadap tujuan hidupnya. Ya, hakiki diri manusia adalah jagat besar, karena ia mewakili diri yang maha besar. Tetapi kesadaran manusia yang berupa badan jasmani ini terlalu kecil. Kacamata yang digunakan malah mengecilkan hal yang besar dan memperbesar hal yang kecil. Itulah dilema manusia. Dan Syekh Siti Jenar ingin menata kembali tatanan di bumi Jawa Nusantara ini. Tapi salah musim. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi manusia hakiki. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.